wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassallu ala rasulillah. Saya sangat bangga, bersyukur kita bisa melaksanakan perkuliahan pada kesempatan ini. Dan saya membawakan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Alhamdulillah sudah ada tambahan nama di belakangnya, sarjana ekonomi dan magister manajemen. Dan sudah ada juga tambahan di depannya doktor. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas materi ketiga, yaitu perkembangan konsep dan pemikiran manajemen sumber daya manusia. Baik saudara, di pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hal penting terkait manajemen sumber daya manusia. Pengertian-pengertian saudara, saya harap Anda semua sudah paham. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak paham, karena Anda, apalagi yang calon sarjana manajemen, pengertian dari manajemen sumber daya manusia, Anda sudah harus paham betul. Tentu Anda bisa berpendapat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ahli. Hal penting lainnya yang Anda harus tahu di pembelajaran kita kemarin adalah fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Karena sungguh sangat ironi, bahkan memalukan, saudara, kalau Anda nantinya sarjana manajemen lalu Anda tidak paham fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Baik saudara, kita lanjutkan materi kita dalam tema yaitu perkembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Kalau kita melihat istilah manajemen sumber daya manusia ini dari riwayatnya, sesungguhnya dia lahir dari perkembangan dari konsep manajemen personalia. Yang kita tahu semua itu adalah bagian daripada ilmu manajemen. Baik. Di banyak literatur disebutkan bahwa sesungguhnya manajemen itu sudah dikenal sejak Nabi Isa lahir. Bahkan dituliskan 5.000 tahun sebelum Masehi lahir itu sudah dikenal manajemen. Pun ahli menyebutkan nanti di era tahun 1950-an muncul istilah manajemen sumber daya manusia. Awal mendahului itu istilah yang pertama muncul adalah istilah pembangunan sumber daya manusia. Istilah ini muncul bertepatan dengan awal krisis minyak bumi yang dialami khususnya oleh negara-negara yang sementara membangun industri. Sumber produksi semakin terbatas dan lapangan kerja semakin berkurang, sehingga muncul upaya untuk membantu sumber daya manusia agar dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Pembangunan sumber daya manusia pada awalnya dilakukan dalam lingkungan politik, pemerintahan, angkatan bersenjata, dan institusi keagamaan, dan lebih bersifat pembinaan. Kita melihat lebih jauh lagi perkembangan manajemen sumber daya manusia. Tadi saya sebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan perkembangan dari manajemen personalia. Ahli menyebutkan bahwa manajemen personalia sudah dikenal sejak 1940-an. 1940 an. 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 1940
1940-an. Sedangkan manajemen sumber daya manusia dikenal sejak tahun 1960-an. Hal ini dikemukakan oleh Rifai dalam bukunya. Persamaan antara kedua manajemen ini, manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia, yaitu merupakan ilmu yang mengatur manusia yang mendukung terwujudnya tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Secara ringkas ada beberapa perbedaan, ya ada 3 yang mencolok yang dituliskan oleh ahli, ya, bahwa manajemen personalia itu dikaji masih secara mikro, sedangkan manajemen sumber daya manusia sudah dikaji secara makro. Perbedaan kedua, manajemen personalia memandang karyawan sebagai faktor produksi, sedangkan manajemen sumber daya manusia memandang karyawan sebagai aset. Perbedaan ketiga, bahwa manajemen personalia pendekatannya secara klasik, sedangkan manajemen sumber daya manusia pendekatannya secara modern. Saya sedikit memberikan penguatan bahwa di manajemen personalia karyawan dianggap sebagai faktor produksi, sehingga betul-betul dimaksimalkan karyawan tersebut untuk bisa menghasilkan sebesar-besar. Kalau di manajemen SDM, karyawan bukan hanya diharap untuk berproduksi, tetapi dia dipandang sebagai aset, sehingga karyawan itu memang dipelihara, ya, dikembangkan, karena tidak ada suatu organisasi pun yang tentu mau kehilangan aset yang berharga, di mana dipandang bahwa manajemen di dalam manajemen sumber daya manusia, karyawan itu dipandang sebagai aset utama. Perkembangan manajemen sumber daya manusia itu didorong oleh beberapa masalah-masalah, khususnya masalah ekonomis, politis, sosial, serta didukung oleh kemajuan peradaban pendidikan, ilmu pengetahuan, dan tuntutan daya saing barang atau jasa. Dalam literatur lain disebutkan bahwa konsep manajemen sumber daya manusia itu berkembang pesat sejak tahun 1980-an yang diwarnai dan dijiwai oleh perkembangan tentang pembangunan sumber daya manusia. Kita tambah sedikit pengetahuan kita bahwa manajemen sumber daya manusia terkini itu sudah mengalami perkembangan. Perkembangan terkini yang dikemukakan oleh ahli itu terkait dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu keterbukaan yang pertama, kemudian yang kedua proaktivitas, yang ketiga orientasi sistem, yang keempat penilaian efektivitas, dan yang kelima adalah keterlibatan strategis. Bagaimana perkembangan manajemen SDM pada masa mendatang? Jawabnya singkat, akan selalu diwarnai dinamika dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi serta peradaban manusia. Demikian, saudara, penjelasan singkat dari saya terkait perkembangan konsep dan pemikiran sumber daya manusia. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Insyaallah kita akan ketemu di kesempatan yang lain.